Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizfal Maulana Putra dari kelas 1B D4 Teknik Telekomunikasi dari jurusan Teknik Elektro Prodi D4 Teknik Telekomunikasi dengan NIM 2311072030. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil pembelajaran saya pada mata kuliah Sistem Komunikasi. Berikut adalah kesimpulan dari yang akan saya jabarkan nantinya. Yang pertama yang harus kita ketahui adalah apa itu perbedaan sinyal analog dan sinyal digital. Sinyal analog merupakan suatu sinyal yang mempresentasikan sinyal informasinya berupa nilai kontinu yang nantinya akan dikirimkan kepada penerima atau receiver. Berbeda halnya dengan sinyal digital. Sinyal digital merupakan suatu sinyal yang membawa bit informasi berupa 1 dan 0 atau berupa informasi digital yang nantinya akan dikirimkan kepada penerima atau receiver. Nah, yang kedua yang harus kita ketahui adalah macam-macam dari transmisi. Yang pertama ada transmisi digital, dan kedua ada transmisi radio. Perbedaan dari dua tersebut adalah yang pertama ada transmisi digital. Transmisi digital merupakan suatu sistem transmisi yang memerlukan media fisik untuk mengirimkan informasi berupa kabel koaksial, kabel fiber optik, dan lain-lain. Berbeda halnya dengan radio digital. Radio digital merupakan suatu sistem transmisi yang tidak memerlukan media fisik, sehingga nantinya kita akan mengirimkan suatu media informasi melalui media udara. Selanjutnya adalah perbedaan dari baud, bitrate, dan bandwidth. Yang pertama yang harus kita ketahui adalah apa itu baud. Baud merupakan kecepatan simbol dari transmisi data yang nantinya akan dikirimkan. Berbeda halnya dengan bitrate. Bitrate merupakan kecepatan dari suatu simbol yang mengirimkan bit atau sinyal informasi nantinya kepada penerima. Dan bandwidth sendiri merupakan panjang dari pita atau lebar pita dari suatu frekuensi yang nantinya akan kita salurkan. Selanjutnya adalah macam-macam dari sinyal digital. Yang pertama ada ASK, yaitu amplitude shift-keying, di mana pada amplitude shift-keying ini merupakan sinyal digital yang memproporsionalkan sinyal informasi terhadap sinyal amplitudo yang nantinya akan dikirimkan kepada penerima atau receiver. Yang kedua ada FSK atau frekuensi shift-keying, di mana sama halnya dengan ASK tadi. Di sini sinyal FSK sendiri memanfaatkan frekuensi untuk diproporsionalkan terhadap sinyal informasi yang nantinya akan dikirimkan kepada penerima atau receiver. Nah, yang ketiga atau yang terakhir adalah PSK, yaitu phase shift-keying, di mana phase shift-keying ini merupakan suatu sinyal yang memanfaatkan fasanya yang nantinya akan diproporsionalkan terhadap sinyal informasi yang nantinya juga akan dikirimkan kepada penerima. Selanjutnya adalah apa itu perbedaan dari BPSK dan QPSK. Nah, untuk BPSK sendiri merupakan singkatan dari Binary Phase Shift-keying, di mana merupakan suatu sinyal yang memanfaatkan media fasa untuk mengirimkan sinyalnya berupa bit. Nah, di Binary Phase Shift-keying sendiri, kita dapat mengirimkan satu buah bit dalam satu waktu kepada nantinya yang akan diterima oleh penerima atau receiver. Berbeda halnya dengan QPSK atau Quaternary Shift-keying. Di Quaternary Shift-keying sendiri, kita dapat mengirimkan dua buah bit dalam satu waktu nantinya akan diterima kepada penerima. Namun QPSK dan BPSK sendiri tetap menggunakan media fasa nantinya untuk mentransmisikan sinyal yang akan kita kirimkan. Nah, perbedaan dari dua tersebut, mana yang lebih cepat atau mana yang lebih lambat? Di sini dapat kita simpulkan bahwasanya QPSK lebih cepat daripada BPSK, karena QPSK dapat mengirimkan bit dua buah bit dalam satu waktu, di mana jenis-jenis QPSK itu ada beragam, yaitu diantaranya adalah 8 QPSK, 16 QPSK, 32 QPSK, dan 64 QPSK. Selanjutnya adalah bagaimana cara kita untuk memunculkan sinyal BPSK dan QPSK. Nah, untuk BPSK dan QPSK sendiri itu mungkin hampir sama konsepnya, di mana kita menggunakan balance ring modulator sebagai media untuk menjadikan suatu sinyal menjadi sinyal BPSK sendiri. Nah, di sini perlu kita pahami bagaimana mekanisme kerja dari balance modulator sendiri. Balance modulator merupakan suatu balance modulator yang disebut sebagai modulator perkalian, di mana di sini terdapat pada balance modulator sendiri terdapat komponen berupa dioda dan transformator, di mana dioda digunakan sebagai saklar pada umumnya, yaitu bisa dijadikan on dan off, di mana hal tersebut mencerminkan dari segi inputnya, dan transformator berfungsi sebagai input dan output dari balance modulator tersebut. Nah, jika kita masuk pada
KPSK sendiri, pada KPSK terdapat dua balance string modulator, di mana di sini dikonsepkan bahwasanya untuk input positif atau bernilai 1 dan input negatif bernilai 0. Nah, pada input positif sendiri untuk Q1 nya nantinya akan melalui balance modulator. Untuk output 0 nantinya akan digeserkan paksanya sebesar 90 derajat. Lalu kemudian nantinya akan melalui band pass filter dan kemudian akan menghasilkan output berupa hasil yang sudah ditentukan tadi. Nah, begitulah mekanisme kerja dari balance modulator sendiri. Dan harus kita pahami, semakin banyak sinyal bit yang ditransformasikan, semakin banyak pula balance modulator yang akan kita gunakan. Karena mengapa? Karena setiap satu bit yang kita transmisikan harus menggunakan satu balance modulator. Begitulah konsepnya. Selanjutnya ada QAM atau Quadrature Amplitude Modulation. Nah, sama halnya dengan QPSK tadi, namun perbedaannya adalah pada QAM sendiri kita memanfaatkan amplitudo untuk modulasi suatu sinyal. Nah, untuk jenisnya sendiri ada 8 QAM, 16 QAM, 32 QAM, dan 64 QAM. Sesuai dengan beberapa bit yang akan kita transformasikan tadi. Begitulah konsep dari QAM sendiri. Selanjutnya adalah modulasi adaptif. Yang perlu kita ketahui tentang modulasi adaptif adalah modulasi adaptif merupakan suatu cara di mana suatu cara untuk meningkatkan trade-off dari suatu jaringan atau sinyal yang nantinya akan kita kirimkan kepada penerima, di mana suatu manfaat atau kelebihan dari modulasi adaptif sendiri berupa adalah dapat meningkatkan performa laju ketika kondisi lingkungan yang berubah-ubah. Sehingga kita tidak perlu memikirkan lagi bagaimana kondisi dari transmisi jaringan tersebut, apakah banyak benda-benda atau bagaimanapun, kita tidak perlu memikirkan hal tersebut karena kita telah dapat meminimalisir hal tersebut dengan menggunakan modulasi adaptif sendiri. Selanjutnya adalah orthogonal FDM atau OFDM. Nah, di sini perlu kita ketahui apa itu FDM. FDM merupakan frekuensi division multiplex, di mana kita dapat menggabungkan banyak frekuensi yang nantinya akan kita kirimkan dalam satu buah bandwidth atau satu laju jaringan. Nah, pada OFDM sendiri, konsepnya adalah kita dapat mentransmisikan beberapa jaringan, di mana jaringan tersebut dari personalnya akan memiliki independen sendiri atau bekerja sendiri-sendiri. Nah, hal tersebut dapat kita gunakan untuk memaksimalkan potensi kita dalam pengiriman suatu sinyal informasi atau beberapa informasi yang akan kita kirimkan kepada penerima nantinya. Mungkin itu saja yang terakhir yang dapat saya simpulkan pada mata kuliah Sistem Komunikasi kita. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.